Ketemu lagi dengan saya, Bida Nurul. Di video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah bedong bayi yang benar. Sebelumnya, saya akan sedikit mengulas tentang bedong bayi. Bedong bayi sendiri adalah teknik membalut bayi, terutama bayi baru lahir, dengan menggunakan kain bedong atau kain yang lebar. Tujuannya agar bayi merasa nyaman dan hangat seperti suasana di dalam rahim ibu. Bedong bayi merupakan salah satu persiapan menjelang melahirkan, yaitu dengan mengetahui cara membedong bayi yang benar. Pasti moms pernah tahu ya bedong bayi seperti apa. Tapi banyak yang belum tahu cara pasti membedong bayi sendiri itu, terutama new moms atau ibu baru. Kalau di Indonesia sih udah familiar ya moms, bedong bayi terutama dianjurkan oleh para orang tua terdahulu. Dan bedong bayi ini dilakukan usia bayi 0-3 bulan. Bedong bayi itu sendiri bisa mendatangkan banyak manfaat kalau cara bedong bayi yang benar. Manfaatnya yaitu 1. Bisa membuat bayi tidur nyenyak. Memang fakta ya mams, bahwa bedong bayi itu bisa membuat bayi tidur nyenyak. Kenapa? Karena bayi merasa nyaman, jadi dia mudah tertidur, apalagi bayi yang sensitif akan suara-suara, jadi dia mudah bangun ketika tidak dibedong, seperti suara langkah kaki, seperti suara kresek-kresek kayak plastik gitu. Biasanya bayi sensitif banget kalau dengar suara plastik. Yang kedua, mengurangi sindrom kematian bayi mendadak, istilahnya yaitu sudden infant death syndrome. Sindrom ini banyak dialami bayi baru lahir. Dengan bedong bayi, kita jadi lebih aman karena bayi terlindungi dari hal-hal yang berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian mendadak itu tadi. Yang ketiga, membantu menenangkan bayi. Bayi bisa merasa lebih hangat, jadi dia merasa tenang. Jadi seperti bisa mengingatkan bayi ketika dia masih ada di dalam kandungan sang ibu. Dan bayi jadi bisa jarang nangis kalau misalnya bedong. Tapi jika bayi udah merasa kegerahan kayak berkeringat itu, mending langsung dilepas aja bedongnya karena dia udah merasa tidak nyaman dan kegerahan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika bayi sudah dibedong. Yang pertama, jangan dikasih selimut lagi, karena bayi udah dibedong itu dia sudah merasa hangat dan badannya udah tertutupi oleh lapisan-lapisan kain. Jadi kalau misalnya diselimuti, dia pasti akan merasa kegerahan, akan keringetan, dan dia malah tidak nyaman. Yang kedua, kalau mau ditidurkan di dalam box, mendingan bantal, guli, mainan-mainan disembunyikan dulu biar tidak menimpa bayi. Yang ketiga, alas untuk naruh bayi sendiri harus datar dan empuk supaya dia tidak mudah terguling-guling. Jadi kalau misalnya alasnya agak miring, dia kan bisa bahaya moms, bisa terguling badannya dan bisa menutupi saluran nafasnya kalau misalnya kepalanya menghadap ke bawah. Yang keempat, kalau bayi sudah merasa berkeringat, maka kita harus segera melepas bedongnya. Jadi nggak usah lama-lama ya moms bedong bayi, senyamannya bayinya aja. Yang kelima, jangan terlalu kencang menebang bayi karena bisa mengakibatkan dislokasi panggul bayi. Jadi sebenarnya bedong bayi yang terlalu kencang kakinya itu sebenarnya salah ya moms, karena itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan dislokasi tulang panggul si bayi. Sangat disayangkan ya misalnya bayi lahir dalam keadaan normal, karena dia salah bedong aja dia bisa amit-amit bisa cacat ya karena dislokasi panggul. Kemudian yang keenam, jangan terlalu lama bedong bayi karena dia bisa merasa kegerahan. Yang ketujuh, gunakan kain bedong bayi yang bersih atau baru dicuci. Jangan menggunakan bedong bayi yang udah dipakai, karena dia kan udah otomatis udah ada keringat-keringatnya ya, nanti bisa mengakibatkan kulit bayi iritasi karena kulit bayi masih sangat sensitif ya moms.
Kemudian kalau bayi udah bisa berguling-guling atau bisa tengkurap, mending itu udah tidak bisa dibedong lagi ya Mas, karena bisa berbahaya untuk si bayi sendiri. Persiapan untuk bedong bayi itu sendiri yaitu yang pertama bedong bayi ya, otomatis bedong bayi kita bisa memilih kain yang tipis supaya bayi nyaman dan tidak mudah kegerahan. Dari bahannya sendiri kita bisa milih bahan yang halus, yang ramah sama kulit bayi lah, kita tahu sendiri. Bahannya biasanya bahan katun gitu ya Mas. Yang kedua, tempat untuk membedong bayi. Tempat untuk membedong bayi kita bisa memilih tempat yang datar dan empuk supaya bayi bisa merasa nyaman dan mudah untuk membedong sendiri. Yuk Moms, langsung aja sekarang kita simak cara bedong bayi. Cara bedong bayi yang pertama yaitu saya mau kasih contoh cara yang kepalanya ditutup atau kayak pakai hijab gitu. Kita siapkan kain bedongnya, kita lipat segitiga, alasnya yang datar aja dan empuk ya Moms, biar bayinya nyaman. Kemudian udah kita letakkan, kita bawa ke atas kepalanya bayi. Oh ya, bayinya diposisikan agak ke samping. Terus kita bawa ke atas satu sisi, disematkan di bawah lengannya bayi supaya tidak geser-geser atau tidak lepas. Kemudian satu sisi dibawa ke bawah. Kalau sudah, yang bawah itu dibawa ke atas. Nah, kemudian yang sisa di samping tadi dibawa ke atas, dan sisa yang dari bawah kita sematkan. Udah jadi. Kemudian yang kedua yaitu masih sama sebenarnya, cuman yang kedua itu nggak pakai hijab atau nggak nutup kepala bayi ya, jadi kita mulainya dari bahu, dibawa ke samping, disematkan di bawah lengan bayi, sama ya Mams kayak yang pertama. Kemudian sisanya dibawa ke bawah. Kemudian yang sisa di bawah dibawa ke atas, yang samping dibawa ke atas, kemudian kita sematkan. Ini tuh karena bayinya kecil, bedongnya besar, jadi kebesarannya Mom. Sebenarnya ukurannya pas nanti kalau buat bayi. Kemudian yang ketiga itu caranya hampir sama. Ini favorit saya sih. Biasanya nggak lepas-lepas kalau pakai ini. Masih sama, dilipat segitiga, kemudian diletakkan di atasnya. Kemudian dibawa ke bawah. Udah. Sama juga yang bawah dibawa ke atas. Kemudian yang dari atas tadi kita bawa ke bawah, kemudian sisanya ditali. Nah, ini bedongnya kalau misalnya untuk ukuran baby ini pas biasanya. Kalau ini karena pakainya boneka jadinya agak kebesaran ya Mams bedongnya. Sebenarnya pas ini ukurannya untuk baby. Biasanya kalau pakai teknik ini tuh nggak lepas-lepas karena diikat.
selesai. Kemudian yang keempat nih, ini biasanya tuh buat kalau misalnya mau diselimutin aja gitu, maksudnya tangannya enggak dibedong. Nah, tangannya dibawa ke atas aja, kemudian bedongnya mulai dari bawah ketiak. Kalau udah, yang bawah dibawa ke atas. Sama juga ya tekniknya, kalau yang bawah sama yang pertama, kedua, ketiga tadi hampir sama. Kemudian sisanya bisa disematkan. Sudah deh, jadi.